negara sedang krisis, waktunya membakar. Kill the rich, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati. Ya ini cocoknya dimatikan aja nih manusia kayak gini. 2,000 years later. Ya, halo, ketemu lagi kita di Frans Yunurai Official. Kali ini saya akan membahas terkait pemberitaan yang sedang marak yang berkaitan dengan keadaan bangsa. Kenapa saya bilang keadaan bangsa? Karena memang ini potensi atau dampaknya pasti dampaknya akan membuat negara atau membuat bangsa terpecah belah. Nah, jadi kita dengar atau saya baca terkait vandalisme. Vandalisme itu apa sih gitu kan? Jadi vandalisme itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya dalam kurung keindahan dan sebagainya, atau perusakan dan penghancuran secara kasar dan ganas. Jadi kalau merusak menghancurkan hasil karya seni dibilang vandalisme. Jadi sekarang yang ditangkap sama pihak kepolisian ada kelompok yang menamakan diri mereka adalah anarko. Nah, jadi anarko ini membuat coretan. Nah, jadi coretan-coretan yang mereka buat di tempat-tempat umum seperti di tembok-tembok yang lokasinya strategis, di tiang listrik. Nah, jadi itu perbuatan mereka mencoret itu itulah dikatakan vandalisme. Nah, kalau dulu biasanya itu yang di tembok-tembok atau di tiang listrik itu biasanya kita sering lihat tuh ada tulisan WC tumpat, atau sedot WC. Ada di situ kontak yang bisa dihubungin. Nah, sekali ini lain deh tulisannya. Sekali ini isinya lebih ngeri. Isinya yang membuat ini ya bisa dikatakan manusia-manusia yang tidak berhati lagi ya. Apa sih namanya ini? Manusia setan atau manusia apa namanya ini? Susah lah kita bilangnya. Kadang-kadang setan justru lebih baik daripada mereka ini. Nah, jadi isi dari tulisannya itu negara sedang krisis, waktunya membakar. Jadi negara sedang krisis, ayo membakar. Negara sedang krisis, waktunya membakar. Jadi apa sih ini maksudnya? Jadi ini maksudnya ajakan kepada masyarakat untuk melakukan pembakaran. Apa yang dibakar? Tempat-tempat umum, fasilitas-fasilitas umum, objek vital negara. Kemudian apa lagi tulisannya? Kill the rich, ajakan untuk membunuh yang kaya. Ini kan luar biasa ini ajakannya ini. Di saat negara kita sekarang sedang mengalami kesulitan, seluruh aparat pemerintahan sedang berpikir, berjuang bagaimana supaya negara ini bisa fight, bisa bertahan di tengah wabah COVID-19 ini. Muncul ini sekelompok manusia pukima ini memang ini yang begini. Menulis, membuat atau menyebarkan ajakan-ajakan yang enggak. Nah, kemudian polisi berhasil menangkap beberapa dari kelompok ini, kelompok anarko ini. Nah, sekali lagi kita apresiasi tindakan dari kepolisian dalam menangkap para pelaku ini. Kita harap polisi dapat mengusut tuntas siapa dalang dibalik ini semua. Siapa otak intelektualnya, siapa aktor intelektualnya. Ini kan mereka ini yang ditangkap ini kan eksekutor di lapangan. Siapa pimpinan anarko ini? Bagaimana pembiayaannya? Apa kegiatan mereka? Ini harus diusut semua. Karena tujuannya untuk menghancurkan bangsa. Jadi polisi menangkap pelaku, kemudian yang saya baca, polisi menjerat dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan pidana. Nah, di situ ancaman hukumannya 10 tahun. Kemudian pasal 160 tindak pidana menghasut. Itu ancamannya 6 tahun. Ya, memang dengan kalau situasi misalnya sedang aman-aman saja gitu, ada ajakan atau hasutan-hasutan yang enggak atau hasutan-hasutan yang untuk mengajak melakukan tindak pidana, ya mungkin wajar tepat ini diterapkan. Karena mungkin dampak dan akibatnya enggak semeluas jika ini dilakukan saat ini gitu ya, saat bangsa sedang mengalami kesulitan,
saat bangsa sedang berjuang untuk melawan atau menanggulangi, menekan penyebaran dari COVID-19, ada orang manusia sekelompok yang ingin negara ini hancur, gitu kan. Nah, jadi paling tepat gitu kan, atau ini udah sama dengan tindak pidana terorisme apa yang mereka buat, menebar teror di tengah masyarakat. Aku aja membacanya berpikir gitu kan, muncul rasa takut kalau benar-benar itu terjadi. Kalau ajakan-ajakannya tadi benar-benar ada yang ngikut, apalagi saya tahu nih sekarang keadaan bangsa kita ini. Sekarang keadaan bangsa kita ini ya belum seutuhnya bersatu. Masih banyak lagi sekelompok-kelompok yang ingin lebih senang negara ini kacau, termasuk ini kelompok ini. Nah, dengan adanya ajakan-ajakan dari mereka, membuat tulisan-tulisan, nah akhirnya kelompok-kelompok tadi yang seide dan sepemikiran dengan mereka akan bersatu, akan semakin banyak yang akan melakukan aksi yang seperti yang diajak dari kelompok ini, anarko ini. Negara sedang krisis, saatnya membakar, kill the rich. Kok ini digaung-gaungkan terus kan? Akhirnya kan benar-benar pecah ini. Ketika pecah, terjadilah perang saudara. Korban nyawa, korban harta, sudah pasti. Nah ini kan akibat yang ditimbulkannya jika ini memang terjadi kan sama dengan tindak pidana terorisme. Dia menebar ancaman, menebar ketakutan di tengah masyarakat. Jadi yang lebih layak, lebih tepat jika dijerat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Nah, di pasal 6 ada itu. Pasal 6 coba ya kita baca. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara luas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati. Ya ini cocoknya dimatikan aja nih manusia kayak gini. Ya betul, dimatikan aja. Karena udah lain ini isi otaknya. Bukan bagaimana supaya kita bersatu, tapi bagaimana supaya kita hancur. Nah itu kan udah luar biasa. Cocoknya memang dimatikan manusia yang kayak gini. Tapi kan belum terjadi gitu kan, ada lagi misalnya pertanyaan. Jadi kalau diterapkan atau dijerat dengan undang-undang tindak pidana pemberantasan tindak pidana terorisme belum tepat, kan belum terjadi. Ya, memang belum terjadi. Maka ada pasal 53 KUHP tentang percobaan tindak pidana. Di pasal 53 ayat 1 kita baca. Mencoba melakukan kejahatan dipidana. Jadi mencoba melakukannya dipidana. Jika niat itu telah ternyata ada darinya, permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Kemudian ayat 2, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiganya dalam hal percobaan. Jadi kalau dia percobaan, ancaman hukumannya dikurangi sepertiga. Jadi misalnya ancaman hukuman penjara 20 tahun dikurangilah sepertiga. Kalau dia dalam tindak pidana percobaan. Jadi di pasal 53 KUHP ini ada 3 poin yang penting diperhatikan. Pertama adalah niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu. Kedua, orang itu sudah memulai berbuat kejahatan itu. Jadi sudah dimulai pelaksanaannya. Kemudian perbuatan kejahatan itu tidak selesai bukan karena kemauannya. Oke, kita lihat. Jadi polisi berhasil menangkap beberapa anggota dari anarko ini, jadi pelaku yang membuat vandalisme ini. Kemudian dari hasil pemeriksaan, investigasi, penyidikan dan sebagainya yang dilakukan oleh pihak kepolisian, terungkap bahwa mereka sudah merencanakan aksi penjarahan di Pulau Jawa dalam memanfaatkan keadaan COVID ini kan. Jadi mereka sudah merencanakan. Nah, jadi dengan mereka membuat ajakan-ajakan, tulisan coret-coretan di tembok-tembok, di tiang listrik yang tujuannya agar dilihat masyarakat, kemudian ada masyarakat yang mungkin satu pemikiran sama mereka bisa ikut bersama-sama ketika aksinya benar-benar terjadi nanti, itu kan. Nah, jadi ketika aksi penjarahan terjadi, maka ya nggak bisa kita harapkan
yang terjadi hanya penjarahan. Kalau sudah terjadi penjarahan, terjadi aksi penjarahan, maka bisa dipastikan korban jiwa pasti ada, korban harta pasti ada, terjadi bentrok antar yang melakukan aksi dengan para penegak hukum, chaos, kacau balau, akhirnya terjadi perpecahan. Nah, aksi ini tidak terlaksana, bukan karena kemauan mereka, tapi karena terlebih dahulu ditangkap pihak kepolisian. Nah, berarti kan poin 1, poin 2-nya sudah terpenuhi tadi. Niat mereka sudah ada. Poin keduanya sudah dimulai. Kemudian selesainya atau tidak terlaksananya perbuatan itu bukan karena kemauan mereka. Unsur tindak pidana percobaannya sudah terpenuhi. Maka jeratlah mereka dengan tindak pidana terorisme. Karena keadaan sekarang memang sedang sensitif semua. Rakyat masyarakat sekarang sedang sensitif. Banyak yang sedang kelaparan, banyak yang sedang membutuhkan pertolongan, banyak yang sedang galau, banyak yang stres akibat dengan wabah COVID-19 ini. Dimanfaatkanlah sama manusia-manusia Pukima ini. Dia udah tahu banyak ini masyarakat yang lagi stres, kita buat begini pasti ada yang ikut. Kalau kita lakukan penjarahan pasti banyak yang ikut. Kill the rich, bunuh orang kaya. Nah, maka sudah tepat jerat mereka dengan tindak pidana terorisme, hukum seberat-beratnya. Jangan lagi kasih ampun, agar menjadi contoh juga bagi yang lain, kelompok-kelompok lain yang ada mungkin satu pemikiran dengan kelompok ini, ya mudah-mudahan dapat mengurungkan niatnya. Kalau memang benar-benar ditegakkan hukum kepada mereka ini, benar-benar ditindak semua sampai ke akar-akarnya, dari atas sampai ke bawah, tindak semua, jerat dengan tindak pidana terorisme. Jangan main-main. Ini bukan sekedar penghasutan biasa, bukan hasut-hasut biasa ini, bukan kayak kita menghasut orang untuk melakukan sesuatu, enggak. Akibatnya ini, dampaknya ini sangat besar. Ancamannya ini terhadap stabilitas negara. Maka ini jangan kita pandang main-main, jangan kita anggap ini hal yang sepele, jangan kita anggap ini hanya candaan-candaan anak muda. Ini serius, ini nyata. Nah, kita berterima kasih kepada pihak kepolisian yang dengan cepat menindak ini. Untuk itu, kita ketemu lagi di video saya selanjutnya.